Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pemahaman aspek menjelaskan dalam Understanding by Design. Adapun anggota kelompok kami, Dwi Handayani Nasution, Malika Husna, Melda Rinia Paresmaya, dan Nur Halimah. Berikut dosen pengampu pada mata kuliah. Yang pertama Ibu Eka Sofia Agustina MPD, yang kedua Bapak Bambang Riyadi MPD, dan instruktur Ibu Dr. Melianti SPD MM. Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan menitik beratkan pada pembelajaran dan pemahaman siswa. Sinta dalam Setiawati tahun 2023. UBD memiliki prinsip desain pembelajaran mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Tahapan Understanding by Design. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Enam aspek pemahaman dalam UBD. Yang pertama menjelaskan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat melakukan perspektif, yang kelima berempati, dan yang terakhir pengetahuan diri. Berikut pemahaman mengenai aspek menjelaskan. Penjelasan adalah kemampuan untuk menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide, atau tindakan. Menjelaskan dalam hal ini yaitu mengungkapkan pengetahuan, mampu menjelaskan pengetahuannya secara rinci, dan mampu membuktikan pengetahuan tersebut dengan benar. Dalam aspek pemahaman ini, pelajar harus membuat penjelasan tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa peristiwa tertentu terjadi? Dan apa implikasinya? Segi pemahaman ini pertama kali dicetuskan oleh Dewey yang menggambarkan segi ini melalui penjelasan terhadap sesuatu dengan mencatat bagaimana sesuatu bekerja atau beroperasi. Bagaimana hal-hal tertentu berhubungan satu sama lain, dan apa akibat dari hal-hal tersebut terjadi. Berikut adalah contoh konkret siswa menjelaskan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Contohnya, penggunaan kata kerja dalam kalimat. Peserta didik yang mengetahui dan memahami kata kerja dapat menjelaskan definisi kata kerja dan contohnya, baik secara lisan maupun tulisan. Peserta didik menjelaskan penggunaan kata kerja dalam kalimat. Kata kerja itu berupa kata kerja aktif dan pasif. Contoh kata kerja aktif antara lain yaitu memotong, berlari, dan menari. Sedangkan kata kerja pasif adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan berupa di atau ter. Selanjutnya, sesi diskusi pertanyaan dari Bella Ramadita. Kelompok sudah menjelaskan bagaimana aspek-aspek pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD. Pertanyaan saya, apakah yang akan terjadi apabila dalam penerapan UBD ini keenam aspek pemahaman ini tidak ada atau tidak diterapkan? Jelaskan. Kelompok kami menjawab, menurut kelompok kami, hal yang akan terjadi adalah ketidaksesuaian harapan dalam memahami suatu konsep, karena jika peserta didik dapat dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila peserta didik tersebut dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena,
fakta, dan data secara sistematis dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Menjelaskan dalam hal ini yaitu mengungkapkan pengetahuan, mampu menjelaskan pengetahuannya secara rinci, dan mampu membuktikan pengetahuan tersebut dengan benar. Jadi, keenam aspek pemahaman inilah yang menjadi tolak ukur karena 6 aspek ini menawarkan pendekatan komprehensif dalam menemukan bukti ide, konsep, dan pengetahuan yang dapat diterima. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa istilah memahami adalah istilah yang terlalu luas untuk digunakan ketika mengukur pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, 6 aspek pemahaman menawarkan pendekatan khusus tentang bagaimana instruktur menilai pembelajaran peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.